Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Oke, gimana kabarnya kalian hari ini? Sehat semua ya? Ya, alhamdulillah. Sebelumnya Pak Guru akan ngecek presensi kalian ya, kehadiran kalian. Pak Guru akan absen. Absen 1, Prabowo hadir nggak? Oke, hadir. Gibran hadir? Oke, hadir. Ganjar hadir? Hadir, oke. Mahfud MD hadir? Hadir, oke, sip. Anies Baswedan apakah hadir? Anies, tidak hadir ya. Di mana? Sakit ya? Oke. Cak Imin hadir nggak? Nggak hadir ya. Oke. Alfa ya? Oke. Ya, semoga yang sakit segera diberi kesembuhan ya. Atau akan segera diberi kesembuhan. Oke. Sebelum mulai pelajaran pertemuan kali ini, Pak Guru akan memberikan motivasi sedikit ya kepada kalian. Mari kita luruskan niat kita, luruskan niat belajar kita karena Allah Subhanahu wa taala. Untuk dengan demikian maka apa yang kita lakukan semoga bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oke. Sebelum masuk pembelajaran pada pertemuan kali ini, minggu lalu kita sudah membahas mengenai zakat ya. Di pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai bab iktikaf. Nah, ini Pak Guru ada peta konsep mengenai iktikaf ya. Itu nanti kita akan belajar mengenai pengertian, hukum, rukun, syarat, hal yang membatalkan, terus juga ada hal yang diperbolehkan dan juga hal yang dianjurkan. Setelah Pak Guru menjelaskan, nanti Pak Guru akan membagi kelompok di kelas kalian nanti setelah Pak Guru menjelaskan, nanti Pak Guru akan membagi kelompok ya. Nanti setelah itu kalian berdiskusi seperti itu ya. Oke, langsung saja kita mulai. Kita akan membahas mengenai bab iktikaf. Pertama itu mengenai pengertian sendiri ya dari iktikaf. Ada yang tahu mengenai iktikaf? Ya, iktikaf sendiri secara bahasa itu berdiam diri ya. Itu berasal dari bahasa Arab iktikaf. Itu tinggal menetap berdiam diri di suatu tempat. Itu secara bahasa mengenai iktikaf. Terus secara istilah itu iktikaf adalah berdiam diri di dalam masjid untuk beribadah kepada Allah yang dilakukan oleh orang tertentu dengan tata cara tertentu. Itu mengenai iktikaf secara istilah. Bisa dipahami ya semuanya ya. Itu dari pengertian iktikaf. Lanjut mengenai hukumnya. Nah, ini dari hukumnya sendiri menurut jumhur ulama, iktikaf itu hukumnya sunnah, yaitu bisa berubah menjadi wajib apabila seorang itu bernazar untuk melakukannya. Itu bisa berubah menjadi wajib. Itu mengenai hukum iktikaf. Lanjut kita bahas mengenai rukunnya ya. Rukun dari iktikaf sendiri ada 2. Itu pertama tentunya ada niat. Terus juga kedua itu berdiam diri di masjid sekurang-kurangnya selama tumakninah sholat. Seperti itu dari segi rukun iktikaf. Lanjut itu membahas mengenai syaratnya ya. Itu ada Islam, bahli, berakal, dari hadas, hadis, najis, terus suci dari nifas, haid, dan juga hadas besar. Itu dari syarat iktikaf. Lanjut kita akan membahas mengenai hal-hal yang membatalkan iktikaf. Tentunya ada hubungan suami istri, persetubuh ya, terus juga keluar sperma seperti mimpi basah itu, terus juga gila, mabuk dengan sengaja, murtad, itu nifas, keluar masjid tanpa kecuali keluar untuk memenuhi kewajiban yang bisa ditunda. Itu hal yang membatalkan iktikaf. Terus lanjut tim membahas mengenai hal yang diperbolehkan dalam iktikaf ya. Itu ada keluar masjid untuk keperluan yang tidak bisa ditunda seperti buang hajat dan juga ada keperluan lainnya. Terus juga membawa kasur dan juga perlengkapan lainnya ke masjid. Terus juga makan dan minum yang di masjid dengan melihara dan menjaga kebersihan dan kemuliaan masjid. Itu dari hal yang diperbolehkan. Terus hal yang dianjurkan tentunya banyak ya dari iktikaf sendiri, yaitu memperbanyak sholat, berzikir, terus juga memperbanyak baca Al-Quran, terus bersolawat, mengurangi hubungan dengan orang banyak agar lebih fokus dengan ibadah yang kita lakukan. Nah, itu kita udah bahas dari bab iktikaf sendiri ya. Ada pengertian, hukum, rukun, syarat, hal yang membatalkan, hal yang diperbolehkan, hal yang
dianjurkan. Ada yang dipertanyakan atau udah paham semua ya? Udah paham semua ya? Oke, selanjutnya Pak Guru akan membagi kelompok ya. Jadi setelah itu kalian berdiskusi mengenai yang tadi Pak Guru sudah sampaikan. Oke, Pak Guru akan bagi kelompok ya. Prabowo dengan Gibran, Ganjar dengan Mahfud, terus juga ya udah ya, itu mengenai kelompoknya ya. Silakan untuk berdiskusi ya, membahas mengenai ini cara melakukan iktikaf gitu ya. Nanti ada yang presentasikan ya. Oke, Pak Guru kasih waktu 5 menit ya untuk sekalian untuk berkelompok untuk membahas itu ya. Oke, udah 5 menit ya. Silahkan untuk maju untuk memaparkan hasil diskusinya ya. Oke, karena sudah selesai itu ya, kita kasih aplaus untuk kelompok 1 dan 2 karena telah melakukan presentasi dengan baik itu. Oke, sebelumnya Pak Guru akan mereview sebentar ya mengenai bab itikaf itu dari segi pengertian, hukum, rukun, syarat, hal yang membatalkan, hal yang diperbolehkan, dan hal yang dianjurkan. Jadi itikaf sendiri itu berdiam diri ya, intinya berdiam diri di suatu tempat seperti itu. Sedang dari hukumnya itu jumhur ulama sunnah hukumnya ya. Rukunnya ada niat dan juga berdiam diri di masjid itu rukun. Terus juga hal yang dianjurkan itu banyak sholat, terus membaca Al-Quran, berzikir, sholawat, itu ya hal yang dianjurkan ketika iktikaf. Nah itu mungkin untuk pertemuan kali ini Pak Guru cukupkan ya. Sebelumnya Pak Guru akan berikan tugas PR pada kalian, nanti kalian kerjakan dikumurkan minggu depan seperti itu ya. Untuk pertemuan minggu depan kita akan membahas mengenai bab haji ya, seperti itu ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Pak Guru cukupkan ya untuk pertemuan kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.